Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, kita akan belajar masalah menentukan bunga tunggal. Nah, sebelum masuk lebih jauh, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih pengertian dari bunga tunggal itu. Tunggal itu adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal pinjaman. Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan bunga tunggal itu adalah rumus yang digunakan dalam bunga per tahun itu adalah B sama dengan M dikali B kecil B persen dikali T, ya, itu per tahun. Sekarang kita lihat setelah beberapa bulan, rumus yang digunakan adalah rumus yang digunakan setelah beberapa bulan itu adalah B sama dengan M dikali B persen dikali T per 12. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Sedangkan untuk menggunakan rumus per hari, kita akan menggunakan setelah T hari. Nah, B sama dengan M dikali B persen dikali T per 365, itu 365 hari dalam 1 tahun. Sehingga keterangannya adalah itu adalah B besar sama dengan besarnya bunga. B besar sama dengan besarnya bunga. M besar sama dengan modal awal. T kecil itu adalah waktu atau lama pinjaman atau menabung. Nah, sedangkan B kecil itu adalah besarnya bunga. Sekarang kita lihat contoh di bawah ini. Berikut, Ani mempunyai uang sebesar Rp300.000. Uang tersebut ditabung di bank dengan bunga 16% per tahun. Berapakah besar bunga yang didapat Ani sehabis 1 tahun? Nah, pertama yang diketahui itu adalah diketahui M-nya dulu ya. M-nya itu 3. M-nya itu adalah 300. Ini ya, 300. Nah, B kecilnya itu adalah 16%. Sedangkan T-nya adalah tahun. Ditanyakan itu adalah berapakah besar bunga, jadi B-nya yang ditanyakan. Sehingga penyelesaiannya kita menggunakan rumus B sama dengan M dikali B persen dikali T. Kita masukkan M-nya itu adalah 300 dikali 16% kali 1. Nah, kita tetap 300 kali 16% dijadikan 16 per 100 dikali 1. Nah, ini 16 per 100. Bisa kita hilangkan nolnya 2 habis, sisa 3.000 dikali 16. Nah, 16 kali 1 tetap 16. Nah, 3.000 dikali 16 itu hasilnya 48.000. Jadi besar bunga yang didapat Ani adalah 48.000 rupiah.
Nah, begitu cara menggunakan rumusnya. Sudah paham anak-anak? Masuk di pajak PPN. Nah, pajak PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas pembeli atau jasa. Nah, penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besarnya PPN yang harus dibayar itu adalah 10% dari harga jual. Nah, untuk pajak PPN ini rumus yang digunakan itu adalah PPN sama dengan HJ ditambah HJ dikali pajak PPN. Sekarang kita lihat contoh soal yang mengenai pajak PPN. Contoh soal pajak. Pak Agus menjual bakso setiap hari sebanyak 1000 mangkok. Dengan harga per mangkoknya itu adalah Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Yang ditanyakan, berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus selama 1 bulan? Nah, pajak UMKM ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu ya, pajak UMKM. Nah, sekarang mari kita jawab. Diketahui itu harga jualnya itu adalah 10.000. Nah, jumlah jualnya itu adalah 1000 mangkok. Ditanyakan adalah pajak PPN-nya. Sehingga penyelesaiannya adalah omset dalam sehari. Nah, omset itu adalah jumlah uang hasil dari penjualan barang atau jasa selama satu masa jualan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu omset seharinya. Omset sehari itu adalah 1000 dikali 10.000 kali 100% dikurang 10% ya, karena ini ada diskonnya adalah 10% sehingga 100% itu dikurang dengan 10%. Jadi kita turunkan 1000 dikali 10.000 kali ini ya 90%, sehingga 100 dikali 10.000 kali 90 per 100 ya, kita ubah menjadi per 100. Nah, ini tetap turun. Nah, ini 10.000. Kita hilangkan aja nolnya, 2 sehingga 100 dikali 90 ya. Jadi 1000 dikali 900 hasilnya adalah 9 juta rupiah. Jadi omset sehari itu adalah 9 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk di omset sebulan. Nah, omset sebulan itu tadi ada omset sehari adalah 9 juta. Jadi 9 juta dikali 30 ya. Kali 30. Hasilnya adalah 270 juta rupiah. Ini omset sebulannya. Nah, karena dalam satu bulan itu adalah 30 hari. Nah, sekarang kita akan menentukan pajak UMKM-nya. Nah, pajak UMKM itu adalah omset sebulan dikali tarif pajak UMKM. Nah, tarif pajak UMKM. Nah, 270 juta rupiah dikali 1%. Nah, tarif pajak UMKM itu adalah 1%. Jadi 270 juta rupiah dikali 1/100. Nah, 1/100 ini untuk lebih memudahkan kalian coret aja nolnya. Sehingga 2.700.000 dikali 1 tetap jadi hasilnya adalah 2.700.000 rupiah. Jadi Pak Agus harus menyetor
pajak UMKS atas usahanya itu sebesar Rp2.700.000 sebulan, ya, Rp2.700.000 sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Nah, itulah tadi untuk materi pajak. Nah, sekarang kita masuk di materi diskon, ya, sehingga kalian tidak terlalu, contoh ya, kalian ke mall, nah itu ada diskon. Nah, cara menghitungnya Ibu akan memberikan penjelasan, ya. Masuk di materi diskon atau potongan harga. Nah, saat kita pergi ke sebuah toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, sedang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, dan diskon 50%. Nah, secara umum diskon itu merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Kita misalkan suatu barang bertuliskan harga 200.000 dengan diskon 15%, ya. Nah, kita dapat menghitungnya 15% dikali 200, hasilnya adalah 15 itu dijadikan per 100 dikali 200.000. Nah, kita hilangkan aja nolnya untuk memudahkan. Langsung 2 kali 15 itu adalah 30. Nah, tambahkan nilainya, nolnya tadi 1, 2, 3, jadi Rp30.000. Sehingga harga barang tersebut setelah dipotong adalah 200.000 dikurang 30.000 sama dengan Rp170.000. Jadi harga yang suatu barang yang tertulis tadi 200.000 itu yang sesungguhnya adalah Rp170.000. Nah, itulah tadi bagaimana cara untuk menghitung diskon atau potongan harga, ya. Nah, itu tadi Ibu sudah menjelaskan masalah bunga tunggal. Bunga tunggal itu ada bunga bank, ada pajak. Sekalian Ibu menjelaskan bagaimana cara menghitung sebuah diskon. Nah, sudah paham anak-anak? Baik anak-anak, sekarang kita masuk di materi bruto, neto, dan tara, ya. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih itu bruto, neto, dan tara? Ya, bruto itu adalah berat kotor. Nah, berat kotor itu masuk dalam bungkusannya plus isinya, ya. Bungkusan tambah isinya itu adalah berat kotor. Nah, sedangkan untuk neto adalah berat bersih. Berat bersih itu adalah isinya, ya. Itu isinya. Nah, kalau berat kotor itu pembungkus dan isinya. Kalau berat bersih itu adalah, ya, isinya. Sedangkan untuk tara itu adalah berat bungkusnya, pasti jelas sudah. Berat bungkusnya. Itu kan presentase neto dan taranya itu dimisalkan. Nah, yang diketahui itu neto. Neto itu kita simbolkan sebagai N. Tara kita simbolkan sebagai T, dan bruto kita simbolkan sebagai B. Nah, presentase neto kita lihat nih, persennya, persen N, ya. Ini presentase tara, persen T, ya. Karena tara tadi kita simbolkan sebagai T. Nah, presentase neto dapat kita rumuskan sebagai persentase neto sama dengan neto per bruto dikali 100%, ya, dikali 100%.
Itu rumus untuk presentase neto. Nah, untuk menentukan rumus presentase tara ya, dapat dirumuskan sebagai presentase T tara sama dengan T per B, tara per bruto dikali 100%. Nah, itulah tadi anak-anak dalam menentukan presentase neto dan presentase taranya ya. Nah, baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran untuk materi bunga tunggal, di mana bunga tunggal itu Ibu jelaskan mengenai bunga bank, pajak, dan diskon. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan bagaimana cara menentukan bruto, neto, dan tara dalam rumus presentase neto dan presentase tara. Jika ada yang tidak jelas, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.